Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah sekitar 5.193.250 km persegi dengan pendapatan per kapita pada Juni 2013 adalah 4.000 US dollar per tahun. Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 250 juta jiwa menurut sensus pada Juli 2013. Alasan warga Indonesia menjadi TKI adalah tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak ada lapangan pekerjaan. Bekerja di Singapura mendapatkan gaji yang besar karena nilai tukar dolar Singapura yang tinggi. Alasan lainnya tentu untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Singapura adalah negara yang kepadatan penduduknya hanya sekitar 5,47 juta jiwa pada Juni 2013 dengan luas wilayah yang hanya 697 km persegi. Namun, pendapatan per kapita Singapura lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 33.988,51 US dollar pada Juni 2013. Alasan Singapura mengambil jasa TKI adalah mayoritas penduduknya berpendidikan tinggi, sehingga hampir semua warganya menjalani aktivitas di luar rumah seperti bekerja, membuka toko, perusahaan, agensi, dan lain-lain. Karena banyak yang bekerja, tentu penghasilan mereka tinggi dan sanggup membayar gaji TKI. Jasa TKI diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti aktivitas pekerja rumah tangga pada umumnya. Riwayat hidup, surat izin keluarga, fotokopi KTP, ijazah, surat keterangan sehat dari dokter, usia minimal 23 tahun. Dikutip dari kompas.com, jumlah PLRT di Singapura tahun 2012 mencapai 132.725 orang, atau sekitar 57% dari warga negara Indonesia di sana yang berjumlah 232.725 orang. Untuk profesi WNI yang lain, 4% pelaut, 9% karyawan, 12% pelajar, dan 9% ibu rumah tangga. Untuk standar gaji di Singapura sekitar 500 sampai 550 dolar Singapura per bulan. Untuk TKI yang bermasalah di Singapura bisa mengadukan kepada agensi Singapura yang bekerja sama dengan PJ TKI sesuai dengan persetujuan dari kedua negara, KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Ministry of Manpower atau MOM yang merupakan Departemen Tenaga Kerja Singapura. Home Humanitarian Organization for Migrant Economic adalah lembaga swadaya masyarakat yang menangani masalah pekerja asing yang bekerja di Singapura. Pertama, penyiksaan yang dilakukan oleh majikan atau agen. Kedua, verbal abuse, yaitu berupa makian dan hinaan yang merendahkan kehormatan sebagai manusia. Ketiga, illegal deployment, yaitu memperkerjakan TKI di luar perjanjian kerja yang tertera di work permit, seperti memperkerjakan sebagai cleaning service di kantor, pelayan toko, atau dipekerjakan di beberapa rumah yang berbeda. 4. Tidak dibayar gaji. 5. Overworking, yaitu bekerja yang melebihi batas maksimal kerja tanpa mendapatkan waktu istirahat yang cukup. 6. Overcharge, yaitu pekerja mendapat potongan gaji selama 7-9 bulan oleh agen. 7. Akomodasi yang tidak memadai. Aturan pemerintah Singapura, setiap pekerja harus memiliki tempat tidur yang layak. Namun pada kenyataannya, ada majikan yang menyuruh pekerjanya tidur di gudang, di ruang tamu, di dapur, bahkan harus tidur dengan anak ataupun orang tua yang laki-laki. Peran pemerintah Singapura dalam menangani kasus TKI yaitu memastikan pekerja mendapat haknya, misalnya ketika pekerja tidak digaji, pemerintah memanggil majikan untuk menyelesaikan pembayaran di hadapan pemerintah. Selanjutnya, membantu proses pemulangan, yaitu pemerintah akan meminta majikan membelikan tiket jika kasus sudah selesai. Berkoordinasi dengan polisi jika kasus yang menyangkut TKI itu dalam hal kriminalitas. Melakukan investigasi atas kebenaran baik Kementerian Tenaga Kerja maupun kepolisian. Untuk kasus-kasus yang berat, pemerintah akan menghukum majikan dan mencabut izin untuk mengambil pekerja baru. Selanjutnya, mencabut izin kerja agen-agen yang terbukti bersalah. Ini adalah pelanggaran dan hukuman bagi pelaku. Pertama, voluntarily causing hurt, yaitu menyakiti dengan sengaja. Hukumannya adalah dipenjara hingga 1 tahun dan didenda 1.500 dolar Singapura. Kedua, voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means, yaitu menyakiti dengan sengaja dengan senjata. Hukumannya adalah dipenjara hingga 5 tahun, denda atau masuk ke rehabilitasi atau 2 dari hukuman-hukuman tersebut. Ketiga, voluntarily causing grievous hurt, yaitu menyakiti dengan sengaja hingga menyebabkan luka parah.
Hukumannya adalah 7 tahun penjara dan penyerang juga bisa kena denda atau masuk rehabilitasi. Keempat, wrongful confinement atau kurungan salah. Hukumannya adalah penjara hingga 1 tahun dan atau didenda $1.000 Singapura. Kelima, wrongful confinement hingga 3 hari atau lebih. Hukumannya adalah 2 tahun penjara dan atau didenda. Keenam, wrongful confinement untuk 10 hari atau lebih. Hukumannya adalah 3 tahun dan atau didenda. Modesty, yaitu menyerang atau memakai tenaga kejahatan kepada seseorang untuk membuat masalah. Hukumannya adalah hingga 2 tahun di penjara, denda atau rehabilitasi atau dari 2 hukuman itu. Kesembilan, outrage of modesty, yaitu kemarahan kesopanan. Hukumannya adalah 2 tahun di penjara. Tapi, jika korban terkena luka atau sakit, maka pelaku terkena rehabilitasi dan dipenjara dari 2 hingga 10 tahun. Ke-10, rape, yaitu pemerkosaan. Hukumannya adalah 8 hingga 20 tahun di penjara dan direhabilitasi atau dicambuk tidak kurang dari 12 cambukan. Terakhir, criminal intimidation, yaitu intimidasi kriminal. Hukumannya adalah penjara hingga 2 tahun. Akan tetapi jika korbannya tersakiti atau terkena trauma, maka hukuman bagi pelaku adalah 7 tahun atau lebih di penjara dan didenda. Teori liberalisme berlaku pada kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura dalam hal penempatan, perlindungan, serta penyelesaian masalah TKI. Indonesia mengirim TKI non-formal untuk melengkapi kebutuhan warga Singapura terhadap jasa tersebut. Sebagai penerima, Singapura memberi perlindungan terhadap TKI yang bekerja di sana melalui Ministry of Manpower atau MOM. MOM memberikan aturan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik apabila tidak ada kesepakatan dan kerjasama antara Indonesia dan Singapura.